Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Merliansyah dari kampus Universitas PGRI Selampari. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru SD. Baiklah, untuk ibunya dipersilakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamasari. Saya merupakan seorang guru kelas di SDN 11 Muara Enim. Baiklah Bu, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Pertanyaannya, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional akan datang? Sedikit banyaknya sebagai seorang guru, saya memahami tentang kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dari kelas 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6. Nah, ini kurikulum nanti kita akan menjadi kurikulum nasional, yang mana yang kurikulum 2013 nanti tidak berlaku lagi sejak tahun ajaran 2005-2026. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Menurut pandangan saya, kurikulum Merdeka ini membawa banyak perubahan ya. Tentunya penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya, di mana kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Dari kedua kurikulum ini yang saya rasakan, kalau kurikulum Merdeka ini ya, tujuan capaian pembelajarannya itu lebih jelas karena dia sudah terbagi menjadi mata pelajaran, sedangkan kalau yang 2013 kemarin agak rumit ya, karena mereka kan beberapa mata pelajaran digabungkan menjadi satu tema dan rapornya itu menjadi mapel lagi, jadi sangat rumit sekali. Dari kedua kurikulum tersebut ada perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, tentunya dari capaian pembelajarannya. Kalau kurikulum Merdeka ini capaian pembelajarannya lebih jelas, sedangkan kalau kurikulum 2013 itu tujuan pembelajarannya agak sedikit rumit ya, karena beberapa mata pelajaran itu digabungkan menjadi satu tema, sedangkan untuk hasil analisis akhirnya atau rapornya itu dia terbagi menjadi mata pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri dan ganti kurikulum? Baiklah, menurut pendapat saya ada sebuah pernyataan ganti menteri, ganti kurikulum. Ini lebih tepatnya bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi lebih tepatnya itu menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Di mana kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi update materi itu lebih banyak di kurikulum Merdeka ini karena mengikuti teknologi abad 21. Hendaknya pemerintah juga memperhatikan untuk setiap pergantian kurikulum tersebut, melihat sekolah-sekolah yang ada di daerah, jangan hanya melihat sekolah yang ada di kota saja, karena perbedaan antara sekolah di kota dan daerah itu fasilitasnya tentu berbeda, jadi tidak bisa menyamaratakan kurikulum tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Untuk di sekolah tempat saya mengajar, ini kurikulum Merdeka sudah diterapkan, tetapi baru kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan kelas 3 dan kelas 6-nya untuk tahun ini baru diterapkan, Pak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka? P5 yang sering diambil oleh guru itu biasanya yang gaya hidup berkelanjutan, di mana kami membuat proyek dengan tema tadi. Dengan penerapannya itu siswa membuat taman sayuran, membuat ekobrik, memilih sampah antara sampah organik dan sampah non-organik, dan terakhir biasanya membuat kompos, Pak. Itu yang sering kami lakukan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Ibu dapatkan? Kalau tidak, alasan apa yang menjadi kendala? Ya, saya sering mengikuti pelatihan tentang kurikulum Merdeka ini dari tingkat
KKG, kelompok guru, terus pelatihan daring, dan juga saya pernah diminta oleh diundang oleh Diknas setempat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Insight yang saya dapatkan yaitu saya bisa tentunya ya membuat modul pembelajaran kurikulum 2013, membuat modul P5-nya, terus dan bagaimana penerapannya di sekolah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Tentunya sudah banyak ya Pak ya, tapi saya pernah juga salah satu proyek yang pernah kami terapkan yaitu tentang kearifan lokal. Jadi di mana siswa membuat tote bag jumputan dengan teknik ikat celup. Jadi siswa berkreasi membuat berproyek bagaimana cara menghasilkan motif-motif dan warna yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Untuk profil pelajar Pancasila hampir semuanya Pak ya, bahkan semuanya saya terapkan di seluruh pembelajaran. Di mana profil pelajar Pancasila itu kan dari semua profil pelajar Pancasila itu saya terapkan di seluruh pembelajaran, mulai dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pertanyaan selanjutnya, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan saya dengan melaksanakan kurikulum Merdeka ini dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dan pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan pelajar Pancasila dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contohnya, Bu? Ya, tentu saja kurikulum Merdeka ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Biasanya kita di awal semester itu membuat refleksi awal untuk melihat siswa tersebut sukanya apa, bagaimana mereka belajarnya. Terus, di sini guru bisa melihat, oh ternyata anak ini hobi belajar sambil mendengarkan musik misalnya kan. Ada juga siswa yang hobi belajar sambil menonton video, kita terapkan dalam pembelajaran tersebut. Ada juga misalnya siswa yang suka bermain game, kita buat juga pembelajaran dengan cara menggunakan game-game yang interaktif dari internet. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Baiklah, selama penerapan kurikulum Merdeka itu dapat membangun kedekatan antara siswa, guru, dan orang tua. Dengan kurikulum Merdeka, guru dapat membantu merefleksikan pengalaman belajar siswa sehingga memanfaatkan hal-hal apa yang disukai oleh siswa dapat diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan APA 21 di dalam modul yang Ibu buat? Pada modul yang saya buat itu untuk membuat soal-soal maupun pembelajaran yang HOTS, yang saintifik abad 21 ini, biasanya saya membuat soal. Yang pertama saya melakukan mencari kata kerja yang sesuai dengan kognitif siswa, lalu memasukkan teks, gambar, diagram ke dalam soal-soal tersebut maupun pembelajaran, dan atau bisa juga dimasukkan dalam sebuah games, jadi anak-anak itu lebih interaktif belajarnya ya. Games tersebut bisa berupa kayak word wall atau quizzes. Apa masukan Ibu untuk saya sebagai calon guru nanti, Bu? Untuk pesan-pesannya untuk Bapak Rofi, lebih banyak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan daring tentang kurikulum, maupun misalnya nanti kurikulumnya berbeda, tetap pelajari, karena kita sebagai guru yang kita butuhkan awal itu adalah modul ajar, bagaimana cara kita mengajar di kelas.